Sering banget aku mendapatkan pertanyaan tentang gimana sih caranya kita tuh memulai usaha atau bisnis, tapi di situ kita sadar kalau misalnya kompetisi itu sudah banyak atau jenis barang yang mau kita bikin tuh udah banyak banget di pasaran. Nah, khusus untuk teman-teman nih yang punya pertanyaan seperti itu juga, ayo tonton video ini sampai selesai karena kita akan ngebahas tentang topik tersebut. Sebelumnya aku dan komunitas Alkansas Academy, kita semua sudah membahas tentang topik ini di salah satu program yaitu Ultimate Fashion Program, dan di sini kita akan bahas lagi untuk lebih singkatnya. Oke, jadi untuk bisa memulai usaha itu banyak yang harus kita perhatikan. Yang paling pentingnya itu adalah fokus visi kita mau kemana. Karena itu nanti akan mengarahkan banyak hal, mulai dari bisnis model, terus nanti cara kita storytelling ya untuk brand kita, dan pada akhirnya itu berpengaruh sama bagaimana kita memproduksi produk kita dan lain sebagainya. Oke, dan di sini aku akan lebih relate ke produk-produk yang berkaitan dengan industri fashion atau produk-produk dalam kategori industri kreatif lainnya yang tangible ya, produknya yang benar-benar ada fisiknya. Jadi kalau misalnya kita mau memenangkan pasar gitu, apa sih yang sebenarnya harus kita tawarkan? Tentu aja itu kan sesuatu yang mungkin orang lain itu tidak bisa memberikan itu ke pasar kita gitu. Jadi penting bagi kita untuk bisa menemukan apa yang namanya competitive advantage. Competitive advantage itu bisa kita dapatkan ketika kita tuh seperti punya sesuatu yang nggak dimiliki oleh orang lain, atau mungkin orang lain punya tapi nggak sebanyak apa yang kita miliki sebagai bisnis gitu ya, atau sebagai entitas usaha. Caranya bagaimana? Kita tuh memberikan nilai lebih kepada konsumen kita. Bisa dari beberapa hal. Contohnya yang pertama, kita bisa memberikan harga yang lebih murah. Biasanya kalau misalnya kita menggunakan cara ini, itu barang-barangnya lebih fast moving atau barang-barang generik kayak gitu ya, yang memproduksinya pun mungkin lebih mudah dan skalanya tuh lebih besar gitu ya, produk-produk yang untuk asal gitu ya, untuk masyarakat luas umum, target pasarnya lebih besar gitu. Nah di situ kalau misalnya kita bisa mencapai economics of scale tertentu, itu kita bisa menurunkan harga produksi. Jadi misalnya kita tuh memproduksi langsung banyak gitu ya, kayak bulk gitu. Nah itu kan pasti nanti akan menekan harga pokok produksi. Kita bisa beli material-material lebih murah, akhirnya pun biaya yang kita bayarkan untuk membayar para pekerja itu bisa juga lebih ditekan, karena nanti mereka mengerjakannya tuh lebih banyak gitu ya. Jadi itu akan berpengaruh ke efisiensi dari biaya. Jadi kita bisa memberikan harga yang lebih murah walaupun dengan profit yang kira-kira sama dengan kompetitor kita. Itu cara yang pertama. Tapi umumnya nih teman-teman yang konsultasi ke aku itu biasanya kan teman-teman yang baru mau mulai. Jadi kalau misalnya memang kamu baru mulai, cobalah kita untuk mencari cara lain gimana caranya kita bisa memberikan nilai lebih kepada konsumen kita. Contohnya itu adalah yang namanya diversifikasi produk. Maksudnya diversifikasi produk itu step by stepnya nih teman-teman. Pertama, tap in dulu mau ke segmen pasar apa. Segmen pasar itu bisa dipilih dari berbagai hal. Misalnya dari kelas ekonomi, mau ambil segmen pasar ekonomi menengah ke bawah misalnya, atau mau menengah ke atas, atau mungkin kamu cari segmen berdasarkan fungsi dari barangnya. Misalnya kamu mau tap in ke pasar pakaian muslimah untuk olahraga misalnya gitu kan. Itu kan berdasarkan fungsinya. Oke, kamu pilih segmen tersebut, atau mungkin kamu mau pilih segmen pasar lain yang dibedakan berdasarkan material yang digunakan. Misalnya kamu mau ambil segmen pasar yang memproduksi baju-baju dari kain tenun misalnya gitu kan. Oke, setelah kamu memilih segmen pasar tertentu, yang bisa kamu lakukan itu adalah coba lihat apa yang bisa kamu tambahkan ke produk kamu. Atau mungkin kamu memiliki cara tertentu yang nanti akan memberikan nilai plus ke produk kamu. Jadi mungkin kamu mau bikin baju everyday, baju-baju daily, tapi kayak bahannya mungkin dari tenun, kayak membawa kebudayaan ke everyday life gitu, misalnya kayak gitu. Atau mungkin kamu nanti mau pakai kain-kain yang mana dia tuh organik, misalnya kayak gitu. Jadi kayak ada sesuatu hal yang kita tambahkan di situ. Gak mesti sesuatu yang benar-benar baru, bisa aja kayak sesuatu yang kamu lihat itu sudah ada pasarnya, terus kamu kasih tweak sedikit. Pokoknya sesuatu yang bisa membedakan kamu dengan kompetitor.
Nah, cara menemukan sesuatunya ini, kalau menurut aku, ada baiknya kamu melihat dari latar belakang kamu, atau melihat dari apa yang kamu punya, apa yang bisa kamu lakukan, yang mungkin orang lain itu tidak bisa melakukan itu, atau belum melakukan itu. Ya, misalnya kamu jago payat, oke, kita bikin tas, aksesoris, atau apapun gitu, ada payatnya, kayak gitu. Atau kamu mau membawa budaya dari suatu daerah tertentu di Indonesia, terus dimasukkan ke produk yang memang sudah dipakai sehari-hari gitu, itu juga nggak apa-apa. Misalnya kamu mau bikin tas yang mana dia tuh menggunakan kain dari daerah mana atau teknik pewarnaan dari mana gitu kan, jadi kayak itu sesuatu yang didiversifikasi. Nah, tapi memang titik ekstrim dari diversifikasi ini tuh agak sedikit berlawanan dari yang pertama, yang cost efektif atau yang murah tadi, yang mentargetkan profit lebih besar dan harga produksi yang lebih murah. Jadi seperti kedua titik ekstrim. Di diversifikasi ini mungkin ya target pasarnya itu lebih narrow atau bukan lebih sempit ya, tapi lebih terfokus gitu ya. Awalnya kamu pilih dulu fokus mau yang mana, baru nanti semakin besar kita bisa ekspansi ke mungkin jenis produk yang lain tapi yang tetap related ke core bisnis kamu yang pertama tadi. Karena penting banget untuk di awal itu kita membuat storytelling brand yang jelas gitu ke konsumen, supaya nanti teman-teman brandnya itu bisa menjadi top of mind dari konsumen teman-teman. Misalnya aku mau cari baju casual tenun, aku tahu harus ke brand ini gitu loh. Jadi seperti membuat kita tuh dikenal dulu brandnya untuk suatu produk tertentu. Baru nanti kalau sudah dikenal kita bisa tambahkan lebih banyak produk yang lain. Oke teman-teman semuanya, makasih sudah menonton video kita kali ini sampai selesai. I really do appreciate your time here. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ide, topik, saran, silahkan di kolom komentar. Kalau kamu mau belajar lebih lanjut, lebih detail, dan juga bisa konsultasi secara langsung ya mengenai fashion, design, bisnis yang ada di creative industry, silahkan kamu visit ke academy.alkansas.com atau kamu cek aplikasi kita ada di Google Play Store. I will see you in the next video. Ciao.